Sebuah konser musik di kota Bandung pada tahun 2023 seharusnya menjadi momen hiburan yang menyenangkan bagi ETR, seorang perempuan berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Di sanalah ia pertama kali berkenalan dengan seorang pria berinisial TH. Hubungan asmara pun terjalin. TH bahkan sempat berkunjung ke rumah keluarga YTR, mengobrol biasa tanpa ada gelagat yang mencurigakan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kunjungan itu menjadi kali terakhir keluarga melihat YTR dalam keadaan utuh dan sehat. Sejak hari itu, kehidupan YTR berubah drastis menjadi sebuah mimpi buruk yang teramat panjang. Perempuan yang biasanya pulang ke rumah seminggu sekali di sela-sela pekerjaannya di kawasan Pasteur ini, tiba-tiba menghilang. Komunikasi dengan keluarga terputus total. Jikapun ada telepon atau pesan masuk, kata-kata yang keluar dari ponsel YTR terasa sangat asing dan kasar. Seolah-olah itu bukanlah sosok YTR yang mereka kenal. Selama 3 tahun berturut-turut, keluarga hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Mereka hanya mengetahui bahwa YTR telah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bandung dan pindah bekerja ke Jakarta. Informasi ini didapat dari pesan singkat YTR yang belakangan diduga kuat berada di bawah tekanan dan ancaman. Rasa rindu dan cemas yang tak tertahankan sempat membuat pihak keluarga mengambil langkah nekat. Mereka menyebarkan foto dan informasi hilangnya YTR di jagat maya, berharap ada mukjizat yang membawa sang kakak pulang. Namun, respons yang didapat justru kecurigaan baru. YTR mengirimkan pesan singkat dengan nada marah-marah, mendesak agar unggahan tersebut segera dihapus. Demi menjaga perasaan sang kakak, keluarga pun menuruti permintaan itu, meski menyadari ada sesuatu yang sangat janggal sedang terjadi di balik layar kehidupan YTR. Tabir gelap itu akhirnya tersingkap pada Rabu, 10 Juni 2026. Sebuah pesan singkat WhatsApp dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel keluarga, mengabarkan bahwa YTR sedang terbaring di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kabar awal menyebutkan ia mengalami kecelakaan. Dengan hati yang berdebar kencang, pihak keluarga bergegas menuju rumah sakit selepas Isya. Namun, begitu tiba di ruang perawatan, tangis keluarga pecah seketika. Kondisi YTR jauh dari kata korban kecelakaan biasa. Tubuhnya penuh dengan jejak kekerasan. Dokter yang menangani korban pun menaruh curiga yang amat mendalam, karena menemukan banyak luka lama yang sudah membusuk dan terinfeksi di sekujur tubuh korban, mulai dari wajah, kepala, hingga ujung kaki. Tragisnya lagi, kedua mata YTR telah mengalami infeksi parah hingga tidak dapat diselamatkan. Perempuan malang ini harus kehilangan penglihatannya secara permanen akibat kekejaman yang ia terima selama 3 tahun penyekapan. Horor yang menimpa YTR kini telah berada di tangan aparat penegak hukum. Pihak keluarga secara resmi telah melaporkan peristiwa jahanam ini ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, membenarkan adanya laporan tersebut dengan nomor LPB 1145-6/2026. Kasus ini resmi diselidiki sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, korban YTR masih harus menjalani perawatan intensif dan serangkaian operasi di kepala untuk memulihkan kondisi fisiknya. Sementara itu, doa dan harapan terbesar keluarga kini bertumpu pada pundak kepolisian, berharap agar pelaku TH dapat segera diringkus dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya atas penderitaan lahir dan batin yang telah ia goreskan selama 3 tahun di hidup YTR.